Jadi entah kayak mana ceritanya, udah ditangkap, dilepas, tapi aku tidak pas posisi untuk mendarat. Dropnya nggak pas gitu. Jadi tulang kakiku itu sempat lari gitu. Dari retak sih, kiri kayaknya kiri. Engsel ini. Iya, engsel di mata kaki. ya? Di situ. Wow. Halo, what's up man? Jumpa lagi bersama aku Devin Verdo dan kali ini aku ditemani dengan aku co-host Jimmy Fahreza. Jimmy Fahreza dari band? Gak ada. Ada bandnya kali ini ya? Aku sekarang solo soalnya. Solo ya, oke. Kali ini di Cerita Kawan menghadirkan salah satu bintang tamu spesial nih. Siapa tuh bang? Siapa dia? Iya. Ya tapi sebelumnya spesial juga. Iya. Kali ini mohon spesial juga lah ya kan. Jadi dia basis. Dia salah seorang bapak rumah tangga. Kok salah seorang ya? Memang bapak rumah tangga. Atau banyak dia nggak istrinya? Nggak tahu sih bang. Ya. nanti aja kita ngomongin. Oke. Ya bandnya bergenre apa nih kira-kira kalau bandnya? Kasih clue-clue nih. Si popang hardcore. Popang hardcore. Ciri khasnya berkumis, badan kekar, Dikucir rambutnya. Langsung aja kita panggilkan. Ini dia. Gucai. Halo. Halo Mas. Ini Om Jowo. Protokol kesehatan. Ya ini Gucai buat tepuk tangan gua buat Gucai. Cai. Ini kayak apa nih? Apa yang di Mortal Kombat itu apa itu? Scorpion. Sub-Zero. Sama kayak bandit Jepang bang. Iya. Yakuza. Kurang tato aja ya. Iya. Cai, apa kabar Cai? Disehat-sehatin. Disehat-sehatin, berarti ada kondisi yang nggak sehat nih kira-kira. Perekonomian. Kantong pastinya bang. Penyakit bersama sih ya. Sama lah, bersama itu. Penyakit bersama. Tadi dari mana Cai? Aku hari ini sebenarnya kan kerja nih. Cuman kan karena aku sayang kali sama abang kan. Aku tunda lah kerjaan dulu. Iya, bukan masalah apa kan. Ada limpul. Kasih dulu. Nanti di belakang ya. Jangan perkara kerja perkawinan rusak. Iya, ya. benar. Ya kan. Benar. Bos kerja awak nanti awak meninggal tinggal nyari karyawan baru ya kan. Awak dikubur. Meninggal susah ya kan. Dikubur kawan awak yang ngubur ya kan. Nanti yang awak meninggal nih siapa yang bawa konvoy? Bukan bos awak, kawan awak. Ya kawan awak duluan kan. Udah kayak kultum ya. Iya. Udah kayak kuliah 7 menit. Oh iya, kultum ya. Oke. Cai lagi apa nih? Sibuk apa sekarang? Aku akhir-akhir ini lebih sibuk parenting sih bang. Parenting jadi kayak Parenting apa tuh? Oh, Parenting. orang tua maksudnya. Parenting. me dan kita lo. Jadi lagi gimana ya, belajar jadi ayah yang baik dan Oh benar. iya, baru lahiran ya kemarin ya, istrinya baru ya. sebulan. Baru sebulan. Wah, selamat buat Gucai yang baru melahirkan seorang putri ya. Wah, aku yang melahirkan putra. Putri apa putra? Oh, putra. 1 bulan umurnya. 1 bulan lebih sedikit. Udah dikasih nama belum? Udah, sebelum dia lahir udah di stok nama udah. Itu dari siapa tuh namanya? Dari pure dari aku sih. Boleh dikasih tahu namanya? Atau tunggu akikah aja? Nggak ada akikah sih Bang. Kasihan juga kan nanti si Om Bam Bapomet dia apa ini kan dipotong. Oh iya. Oh iya juga. Iya. Enggak sih aku namanya Adam Gibran Rivia, Bang. Ada laki-laki ya bang. Gibran Rivia. Saya laki-laki ya. Kalau perempuan? Nggak ada sih. Mungkin Hawa Gibran kali ini. Iya. Itu ada terinfluence sama Khalil Gibran nggak tuh? Sebenarnya nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu lebih kayak makna-makna dalam arti Adam itu anak laki-laki pertama gitu kan. Jadi Gibran itu aku ambil bagian dari mempersatukan keharmonisan gitu. Terus Rivianya itu nama aku sama nama istriku. Jadi itulah marga baru jadinya nanti walaupun nanti aku punya anak kedua, ketiga, keempat dan aku punya cucu dan segala macam tuh wajib Rivia. Jadi keluarga besar lah nantinya ya. Yes. Ri-nya apa? Rio Zakaniago. Via-nya itu Belina Livia istriku. Itu yang full yang ngasih nama abang sendiri atau ada orang yang ngasih bantu-bantu ngasih nama? Sebenarnya nama tengah Gibran itu bapak aku minta titip. Cuman aku memang dari awal memang setuju juga. Jadi bini gue nggak kebagian untuk ngestok nama sendiri gitu. Jadi Egois nih. memang nggak mau atau udahlah main aja yang ngurus lah. Nah, maksudnya ngasih namanya lah gitu. kalau nama bini aku masih bingung karena dia ngestok nama perempuan. Oh gitu. Jadi pas kan soalnya gini bang, anak itu punya kelamin benar-benar bisa kita patokkan itu kan 6 bulan
ke atas, baru Maksudnya masih dalam kandungan. dalam kandungan nih. Oke. Jadi dia tuh pas 6 bulan ke atas baru solid dia kelamin nggak kemana-mana. Nah jadi karena di bawah 6 bulan itu dia juga nggak ada ngestok nama laki-laki, udah ke aku aja yang ngestok dan dia suka, udah nggak ada pilihan ini apa ini gitu. Nggak ada ya, nggak ada kayak macam menentukan nama band tuh nggak ada ya. Jadi nggak ada Mas perdebatan siapa lah ya. gitu Iya, ya. nggak ada hitungan nih kancing baju nih, ini nggak ada. Nggak ada ya. Selain jadi orang tua yang baik lah, yang ngurus ngurus anak, ngurus istri, apalagi gitu. Banyak Aku job-nya. nge-freelance di startup yang lumayan besar juga lah bang. Udah banyak sih yang tahu, yang warna hijau dia. Oke. Nah, aku nge-freelance. Dua-dua warna hijau tuh. Iya. Yang buatan warna kuning. buatan Indonesia. Oh, buatan Indonesia. Iya, Itu bagian apa tuh? Aku freelancer tuh bagian kayak sales promo sih bang. Berarti nyari customer nih yang Enggak nyari, udah ada listnya. Jadi misalnya abang nih punya kedai, Reja punya kedai, aku ngajarin begini promo tuh gini-gini. Jadi kayak sosialisasi. Oh gitu. Berarti sebelumnya aku udah duluan ngajukan nih ya. Ya udah terdaftar, udah jualan, tapi belum pernah promo. Nah aku yang bantu promo lah sosialisasi, ya. yang ngajarin begini cara promo, begini begitu gitu. Nah, gitu. Berarti bisa lah diri kami dipromoin, khususnya diri dia yang masih jomblo ini gitu. ya. Aku gak jomblo lagi. Udah ada pasangannya. Tapi aku memang belum bapak-bapak seperti. Iya. Tapi kami walaupun ayah-ayah, tapi kan kami Iya. Lebih muda Bang Eji wae. Menolak uzur. Jadi Bang, sekarang Sendok Garpu gimana kabarnya? Udah Sendok- lama tuh kan nggak kelihatan. Sendok Garpu itu sebenarnya kan kapan ada panggungan ready. Jadi kan karena mungkin satu band itu adalah cukup banyak yang berumah tangga, dominan lah, udah 60% udah berumah tangga kan, jadi waktunya itu untuk ngumpul kayak ngobrol-ngobrol, kita bilang lah ngobrol santai kayak gini tuh udah nggak ada. Jadi begitu ada panggungan, misalkan manggung Sabtu, Iya. kita janji nih Jumat latihan untuk manggung Sabtu. Untuk manggung Sabtu. Berarti band ini ada ketika mau manggung aja gitu ya. Sekarang gini, ya begitu kan. Kalau dulu Jadi untuk nggak ngumpul-ngumpul gitu udah nggak ada lagi. nggak ingat sih kapan aku terakhir ketemu. Udah lama berarti ya? Lumayan. Berarti perkulik-kulikan lagu gimana? Nah itu yang menjadi permasalahan bang, yang bikin belum sempat keluarkan single setelah album. Itu dia. Itu album terakhir tahun berapa? 2000 produksi dibuat lagunya itu 2016, rilis 2017. 2017. 3 tahun berarti udah sekarang lagi. Ayo, umur album tiga 3. tuh Bang CD-nya Bang. Mancing, Kemarin mancing. Nah nanti ku kasih ya besok ini. Berarti sediakan 4 lagi, 3 lagi ya. 3 lagi Pemenangan buat juga. abang aku. sama gitu. Tapi aku mau kalau memang itu hidupin lampu dong, lilin. Ya mau betul lilin. Oh, iya. Biar kan Oh iya betul. Ini Hidupin lah. apa ini enggak ini apa Jim khusus yang Yang sumbernya yang horor ya? hidupin. Enggak yang hidupin. Ya Karena memang Allah. spesial gitu. Semangat Khusus. ya. Aku sebenarnya nggak ngerti kalian. Ada bacaannya loh itu. Iya, jadi kita memang sengaja di studio ini nggak bisa kita yang hidupin lilinnya gitu. Gue nggak bisa hidup lagi. Jadi harus yang apanya ya? Narasumbernya. Narasumbernya, karena narasumber biasanya membawa rezeki bagi Jadi kita next semuanya. time ntar narasumber terus nih. Iya. hidupin lilinnya. Memang Wih, gitu kan. kan asik. Podcast yang mengerjain narasumber. Dan Aku sebenarnya pun narasumber bawa lilinnya sekalian sebenarnya. ya Allah, sekarang lilin Imlek itu bawa yang gede. Enggak, lilin ulang tahun tuh yang kecil. Ya ampun, yang di Ah, bos tetap iya. hidup. Nggak pernah mati. Kerjaan, ya Allah. Itu berarti judulnya apa ya? Lilin Never Die. Iya. Bisa lah aku dikerjain seperti ini ya Allah. Ini, guys. Oke, sambil nunggu hidupin lilin. Bagi kalian teman-teman semua, ya, silakan komen mau yang siapa, apa mau nanya apa ke Gucai boleh silakan, atau klik like, subscribe-nya jangan lupa juga. Itu pasti. Share-nya juga. Oke, Lanjut udah kita nih. Bernapas langsung mental. Dah, apa nih? Ayo. Sesak napas langsung. Kita gitu. terminum kopi tinggal di sini. Iya. Gas. Bang, next nih. Padahal tadi dilempar bisa Lempar. Oke. Kayak Sri Mulat gitu ya kan. Cia. Jadi nih Bang, Ah, kan Sendok Garpu nih kita bilang apa ya? Vakum lah. Ya kan? Bisa nggak dibilang vakum? enggak, pasif aku bilang. Pasif, ya? Pasif, ya. Pasif. Jadi selama Sendok Garpu pasif nih, dengar-dengar Abang katanya jalan sendiri nih.
lebih kayak daripada kosong sih, Iya. lebih daripada, karena walaupun udah beristri beranak, jiwa untuk manggung itu nggak mati. Terbukti abang-abang kita, ya kan, memang tidak mati, namanya juga memang jiwa musiknya udah ada. Jadi yang hal itu tidak menjadi, Biar tercurahkan lah gitu ya. bisa jadi, maksud aku jangan jadi penghalang walaupun kita udah nikah, walaupun beranak tuh musik tetap hidup kan gitu, sampai tua nanti bakal gitu juga. Ada perbedaan nggak nih antara Sendok Garpu sama proyek solonya Abang? Mulai Rasa dari jenis musik, dari lirik atau apa kita bilang yang mau disampaikan gitu. kalau musik nggak terlalu jauh sih menurut aku, karena Ini satu, udah main solo sekarang. Iya. Oh, aku baru tahu nih solo. Ini udah mulai sejak kapan soloan tuh? aku solo itu Kesalahan. akhir tahun lalu bang rilis lagu, Akhir tahun lalu. tapi cuman di SoundCloud, dan aku ada alasannya. Itu maksudnya dalam format band kah atau Solo benar-benar sendirian, akustik Akustikan? juga. Oh, Dan gitu. itu aku bikin di SoundCloud dengan alasan gini, semakin sekarang ini kan orang untuk mendengarkan lagu itu semakin banyak pilihan bang. Oke. Dan beberapa pilihan itu kan semua mereka tuh harus premium, Mhm. harus keluarkan budget untuk keluar itu segala macam. Ya, itu pilihan sih sebenarnya. Dan aku memilih rilis di SoundCloud. Orang yang tidak punya aplikasi itu tetap bisa dengar, Iya, betul. tidak punya akun juga tetap bisa dengar, Yes. ya kan? Aku drop linknya dia tetap bisa Berarti dengar. free ini ya. Bener-bener free. Jadi orang kalau mau denger itu ya tinggal klik link. Ini memang untuk Tanpa ditujukan- harus ada iklan-iklan gitu Iya, lah itu ya. Ya, enggak bener itu juga. Ditujukan untuk fans-fans Sendok Garpu kah atau karena yang selama ini merindukan Sendok Garpu Aku sih nggak pernah berpikiran ada istilah fans sih, atau family lah kita bilang. Kawan-kawan lah. Kawan. konkawan. Konkawan. Kawan. Jadi kalau menurut aku kenapa jadinya rilis solo itu kayak tadi aja, lebih kayak aku tuh masih pengen manggung, tapi bandku ini untuk manggung itu kan sekarang udah agak susah, dalam arti karena sudah mulai berumur. Karena band itu udah cukup berumur 8 tahun juga bang. 8 tahun ya. Kalau anak kecil udah kelas 3 SD kan gitu. Itu kan. yang ngerilis siapa? Rilis sendiri atau gimana? Maksudnya dalam artian dari mulai proses rekamannya itu sendiri semuanya. Kalau buat lagu sendiri, tapi kalau untuk rekaman aku di studionya si Richard Utagaul. Itu nama bandnya, kalau abang pernah tahu, Aliens Love Guns. Oh, tahu. Tahu kan, pernah juga dia mengundang di MW. Iya. dia Gitarisnya kalau itu salah- produsernya. Drummernya siapa kan? Si Azlan kan? Nggak kenal sih. Oh, si drummernya Oh, sekarang drummernya masuk sama Jin Zin sekarang ya. ya. Jadi Love Gun ya. aku pas rekaman itu sama si Richard itu dibantu sama dia. Dia bilangnya ya udah bang, rekaman 4 jam. Ini Gimana udah itu? rilis nih, udah rilis. Di mana tuh rekaman? Studio dia saat itu di Pasar 8, tempat orang ngetrack. Jadi Tinggal- ngetrack lagu aku di tinggal- tempat orang ngetrack. Oh. Jadi nggak bocor suara tracknya? Enggak, karena siang-siang. Iya. Di tempat nge-track lagu, ada nge-track motor-motoran. Bener. Jadi kan di Medan ini kan Pasar Ayo, 8 track apa lagi kok? Kan? ketahuan gitu kan. Traktor, mobil. Boleh itu kan apa singlenya udah keluar di SoundCloud. Mm-mm. Nanti dikasih lah ke teman-teman, kasih info mau dengarnya di mana. Di mana, Nah, gitu. jadi kalau misalkan nih abang-abang, kakak-kakak, kawan-kawan yang mau dengar lagu aku, ada 2 lagu sih di SoundCloud itu, kalian tinggal ketik Gucai di pencarian SoundCloud. Jadi kalau misalkan itu nampak tuh orang itu ada gambar orang kayak gini, mukanya serigala, yang itu keren aku itu tuh. lah ya. Cuman satu Gucai. Pokoknya keywordnya Gucai. G-U-C-A-I. Y-nya 1 apa 2? Satu aja dah. 1. Itu dua lagu. Ya. Ada rencana nggak mau dibikin album? Aku insya Allah ada rencana sih bang. Aku pengennya itu 12 lagu gitu. Dan ada beberapa lagu yang lagu cover, tapi covernya itu cover band-band Medan, kawan-kawan kita juga. Dan aku udah izin satu persatu untuk, aku bilang boleh nggak aku cover jadi versi aku bilang, dan mereka bilang ya silakan. Mau lah, lu minta Hawa di cover sama Gucai. Kayak mana caranya? Gimana cara? Aku lagi mikir tuh ini Bang Diki nih sadar nggak nih ngasih pertanyaan, ya Allah, aku mikir itu. Jadi itu kan untuk di lagu itu solo, betul-betul solo. Iya. Nah kalau di saat live atau menggunakan additional player untuk full band Atau pakai -1? Aku kemarin sempat ngajuin untuk -1 nih ke Pak Debagol kan. Dia bilang nggak dapat jiwanya. Mending kau main kayak yang lalu, solo gitar sendiri. Kau gitar, nyanyi, udah satu aja. Oh, jadi feel-nya nggak dapet lah ya rasanya. Iya, kata Pak D nggak dapat kayak gitu. Jadi kalau aku sih, itu di yang 2 lagu itu ya. ya, dan menurut dia lebih dapat seperti itu. Dan beberapa orang bilang genre aku tuh lebih ke emo. Emosional.
ya emosional. Tapi kalau aku bilang melodikustik dan melodikustik Tapi kan nggak menutup kemungkinan kan kalau seandainya di lagu-lagu berikutnya menggunakan full band. bisa jadi Bisa sih jadi, bang, ya. nggak menutup kemungkinan itu. Cuman aku bilang genre besar aku melodikustik. Jadi kayak melodikustik, zaman band-band pop punk Medan 2008 ke atas kan melodik orang bilang kan. Nah kita bikin jadi akustik. Jadi aku bilang melodikustik. Jadi kayak melodic punk tapi versi akustiknya. Benar. Jadi aku nyanyi tetap ada powernya, tapi liriknya itu sebenarnya kayak mana ya? Kalau aku cara nyanyi aku kayak Andika Kangen Band, lagu itu jadi ya kayak gitu. Tapi Tapi karena ada powernya itu jadi ada powernya itu jadi tidak kelihatan kayak Kangen Band. Jadi sebenarnya tuh aku yang sendiri ini seperti Kangen Band yang nyanyi lebih powerful. Ya Kangen Band itu juga Kangen Band seandainya bagus liriknya, vokalisnya Bang. beda pasti beda juga. iya, musiknya bagus kan gitu kan. Jadi apa tadi melodi kustik tadi itu ada hubungannya dengan funky kustik gitu. Mending kita berantem aja. Enggak apa-apa. Aduh, Nggak apa-apa aku lawan Undertaker. agak telan nyerna. Aduh. Enggak sih, kayak aku bilang ya lebih kayak popang yang diakustikkan sih bang. Kalau aku bilang ya. Aku tahu itu pasti pakai gitar akustik mainnya kan. Enggak aja. Pakai gitar ini. Biasa dari nanya kita. Rupanya ada itu tinggal single dikit ya. Iya. Bisa lah ya, sedikit ya. Kena lah ya. boleh. Gitu sih aku lebih pengen komitmennya di melodi akustik itu lebih kayak main lebih ke vokal sama gitarnya sih lebih menonjol. Mungkin gua bakal ada kayak drum midi sedikit Iya. aja bisa lah gitu. Tapi nggak betul-betul kayak drum gitu. Karena Jadi, kalau seandainya Apa sequencer namanya? Sequencer. Lebih kayak sequencer. iya. Pengen gitu-gitu aja sih. Jadi kan ini sekarang udah ngeluarin 2 lagu. Ah, Ada rencana nggak mau buat album solo? Ya Ada tadi udah. Oh iya ada ya. belum dijawab. Belum dijawab, Bang. Belum. Oh, iya. Ada. Sebenarnya kemarin rencananya itu akhir tahun ini, Bang. Nggak jadi gara-gara corona. Jadi nyari duit untuk recording juga agak gimana kan karena sempat nganggur juga gara-gara corona kan dipecat gara-gara Makanya itu. istilahnya dipecat jalur corona. Makanya Itu ada kan wisuda jalur corona. Habis itu Tamat sama sekolah jalur iya, corona. iya. Dan ini dipecat Ini jalur dipecat corona. jalur corona. Jadi memang agak sulit di keuangan jadi terhambat untuk recording. Makanya albumnya kemungkinan tidak akan terkejar di bulan depan akhir tahun. mungkin tahun depan lah ya. Padahal aku udah buat rencana itu kalau memang terkejar tahun ini aku mau buat nama albumnya tuh ini Nama XOXO apa tuh? 2020. Oh gitu, canggih ya, Romawi ya. Kalau enggak pun kita bilang tuh kayak XX lah, kalau ngomongin XO sih XX lah. XO kan 10-10. Makanya salah, maksud aku XX. Oh XX ya. Gitu. Albumnya kemarin cuman Makanya lagian juga nanti aku lihat kemarin ada flyer di Weekend Wisher ya. ya yang Yang hari Jumat ini kan? Iya, Jumat ini. Iya ya. kan? Iya. Mungkin karena itu makanya pengen ya maksudnya pengen bikin album terus nggak ada dana terus ikut terlibat di Weekend Wisher biar ada donasi dana gitu. tapi boleh juga tuh. Aku nggak kepikiran kayak gitu tadi kenapa aku nggak minta donasi. Dia belum Enggak ya, aku dengar dulu maksudnya mau kayak mana gitu kan. Rupanya nyuruh kenapa kau nggak buka donasi untuk albummu di Weekend Wisher. Ya juga. Boleh lah Bang. Mbak, ini apa untuk Pak D, Bagol, atau Pak Roni Weekend Wisher khusus untuk Guca donasi itu. album. Donasi untuk album. Mau juga lah semua band kayak gitu. Ya tapi memang ada Bang di luar tuh kayak gitu Bang. Ada ya? Pakai fondme.com tuh kan. Kayak kita bisa gitu. Oh, semacam gitu. Tapi Iya. untuk khusus musisi. Enggak, gitu enggak juga sih kalau khusus musisi karya-karya pun bisa. Jadi sebenarnya kayak GoFund tuh lebih kayak bebas sih kalau Bebas misal ya. kau untuk kuliah kau. GoFund. GoFund.me itu kan tau kan. Tahu Fun kan. Glory ya kan. Iya GoFund. Itu New Fun Glory. Betul-betul. Smack nih. Lanjut Bang Dik. Lanjut. Monggo. Nih, secara Co-host. pribadi Ya. dan berapa lama nih udah bergelut di dunia musik? Kan udah lama nih dari Sendok Garpu. Atau sebelum Sendok Garpu ada band juga? Ada, sebelum Sendok Garpu tuh ada. Aku kan Sendok Garpu tuh 2012, berarti 8 tahun nih masuk ini kan. Nah, jadi sebelum itu aku udah ngeband 2019. Selesai sekolah lah itu kalau nggak salah kan. Jadi ngeband Kok makin 2019? 2009 ya Allah. 2009. Jadi ngeband main-main kayak melodik gitu. Itu awal kali ngeband. Awal kali itu masih Taman belum- SMA. Iya taman SMA dan itu belum bisa main drop D.
Itu nama bandnya Pisau Dapur nggak? Hah, beda. Sempit mangkok. Enggak juga. Me Mother Say itu namanya. Kebutuhan rumah tangga jadi. My Mother's Day. Apa tadi? My Mother's Day. My Mother's Day. Itu. Mama aku bilang gitu lah ya. Kenapa nggak maksudnya nggak berjalan lama? Nah itu My Mother's Day-nya itu. Aku menganggap saat itu kita pasti upgrade, Bang. Oke. Dari melodi akustik yang Ada tahapannya nih ya. Iya, dari saat itu aku main bass sambil vokal dan itu kayak aku bilang tadi belum bisa main drop D. Terus aku udah bisa main drop D. Terus orang itu juga udah nggak bisa main apa kan, nggak sempat lagi untuk manggung, main segala macam. Ya udah aku buat band lagi, Trust Me I'm Liar. Pernah dengar? Kau tahu tuh zaman tak enak. Dah. Zaman pertama aku ngeband tuh. Sampai sekarang pun zaman nggak enak juga kok. Iya. Gak enak sih. Nah, baru setelah itu band yang menurut aku cukup besar ya. Di hidup aku yang ketiga baru Sendok Garpu. Oke, itu dari segi bandnya 2012. tuh. Dari segi band berarti tahun 2009. Berarti Mama Stay. My Mother's My Day. Mother's Day. Kemudian kalau pribadinya sendiri nih awal kali tahu dunia musik atau dunia ya atau megang instrumen lah, kenal dengan musik itu Instrumen apa yang pertama kali itu disentuh? Gitar sih. Disentuh. Belajar gitar sih. Gitar ya. gitar. Itu SD. SD udah belajar aku. Udah belajar. Tapi sampai sekarang nggak jago-jago juga gitu loh. Maksudnya kayak belajar sekedar Iya, belajar. masalahmu itu. Ya, jadi bisa sekedar bisa sih kena. Tapi kalau lagunya maksudnya awal kali main Pertama gitar kali untuk buat lagu. Buat dari- lagu sendiri ya di 2009 itu. 2009. 2009 Kalau tuh mainin lagu pada saat awal kali main gitar masih kan Iya. belajar lagu pertama siapa deh kita gitu bilang kan. lagu pertama deh yang bisa dinyanyiin. Lagu Kalau pertama. aku tuh Bang lupa ingat. Kuburan. Band. Itu Serius awal aku kali. itu. Wah. Lagu apa ya, Bang? The Massive. C minor tuh ya. The Massive kayaknya, Bang. The Cinta Massive. ini membunuhku, Bang. Kayaknya itulah. Duluan itu loh daripada Itu kuburan. Band. SD. SD loh kayaknya. Udah tahu lagu cinta-cintaan. Karena mungkin saat itu masih di MTV, Bang. Booming lagi lagunya itu ya. gitu Iya ya. booming. Jadi kita walaupun kita belum ada sosial media nih, dengarnya itu dari MTV itu aja. Jadi soundtrack sinetron saat itu kan. Walaupun kita nggak nonton, mamanya nonton, jadi kita cuma dengar lagunya Dengar aja. ya. Gitu. Tapi kok nggak mati ya? Cinta ini membunuhku. Saat itu memang belum cinta kali sama siapa-siapa gitu kan. Masih love yourself gitu cinta diri sendiri. Sampai sekarang nggak? Sekarang cinta anak. Is. Cinta anak, cinta istri. Belum sampai sana sih aku. Iya. Berarti udah dari SD mulai dengan cinta ini membunuhku berjalan. Di SMP berarti nggak ada ke band ya? Ngeband SMP, SMA gitu sekedar kayak pensi-pensi sekolah, satu sekolah itu aja. Berarti gitu. yang di 2009 tadi itu ya? Itu pada Enggak, saat itu SMA? aku nggak ingat tahunnya sih, Bang. Kalau yang SMP sih bawa lagu-lagu saat itu lagu-lagu umum. Semacam band sekolah gitu lah, Iya festival benar, ya. band-band sekolah. Festival kan keluar dari sekolah juga sih. Iya. Ini bener-bener. Kadang-kadang kan festival bawa nama sekolah. Ini dan aku enggak. Enggak ya. SMP enggak, SMA yang gitu. SMA. SMA gitu. SMA sempat bawa lagu Avenged Sevenfold. Wow. Pensi-pensian lah Ya Bullet for My Valentine. Jadi, kayak gitu-gitu. selama Masih sangat ini kali emosinya gitu. Harga kali kayak apa namanya? keren sih emang. Macu nih, macu. Ini aku sampai sekarang juga kalau macam MP-nya Sevenfold itu aku IMP-nya Sevenfold. IMP-nya 7 kali coba. Dipenyetin 7 kali aja. 1 2 3 4 penyet kali dia aja tuh. aku suka bandnya. sampai sekarang ya? Senang aku bergaul sama bapak-bapak. Ya tuh aku pas SMA ke situ kan. Jadi aku bilang itulah upgrade terus kan. Baru masuk maksudnya lepas dari fase Avenger-Avengeran itu barulah masuk dengar lagu-lagu melodi. Tapi kalau aku pribadi sih influence aku untuk main kayak gitu sampai sekarang sih lebih kayak ke Blink. Berarti awal mula suka melodik atau pengen bikin band melodik itu gara-gara Blink. Dan itu paling dengar Blink itu udah lama, tapi mulai untuk memainkan Blink itu ya waktu ini sih, waktu lepas dari Avenger Tapi kan itu. Itu kan beda genrenya enggak? Kayak apa maksudnya Banting si sih. Evanescence itu kan Blink Me to Life itu kan enggak? Evan Skin. Blink Me to Life kan katanya Evan bandnya. Skin kok enggak salah. Apa sih Evanis lu kira-kira? Mana sih yang betul? Evan Skin gitu. Evan Skin dah itulah. Enggak lah, tapi aku memang enggak bawa itu, Bang. Lebih enggak pernah sih aku. Berarti yang cuma Blink bawa- tadi itu bukan lagunya Blink Me to Life tadi itu. Bukan. Blink 182. Blink 182. Yang girl band itu loh. Iya. Jangan lagi aja. Iya. I become so Itu Linkin Park, Iya, Pak. udah ganti ya. Udah ganti ya katanya. Suka-sukanya aja memang. Iya Allah, bantu aku smack dia aja. Sumpah gue memang pengen kali aku smack ini.
Jadi selama inilah kau udah kenal dengan dunia melodik, awal mulai dengan Blink, terus sampai dengan saat sekarang ini, ada nggak fase kau itu betul-betul ngedrop sampai nggak mau berhubungan dengan kayak rasanya bosan gitu, pernah nggak? dengan dunia musik? Bosan nih aku ngeband gitu. Bosan aku main musik Ibaratnya gitu. gantung bass lah gitu kalau gitu seperti itu. Kalau sekarang sih belum, mungkin bakal sampai fase itu. Kok dari awal sampai sekarang belum. Belum pernah Belum, ya. berarti belum sampai artinya kan gitu kan. Berarti kan kalau abang ngomong gitu kan berarti ada fase itu. Dan menurut aku belum sampai situ. Belum ya. Belum sampai. Berarti masih ada aja hasutan dari kawan-kawan ataupun dari diri sendiri. Iya, seperti itu masih pengen, masih Emang pengen. nggak pengen ngeband sampai tua? Main musik sampai tua gitu. Aku kemungkinan mau, kau yang nggak mau sih. Kenapa gitu? Iya. Kenapa nggak mau? Kau pasti pengen belakang panggung aja kan buat lagu. Enggak sih. Nggak tahu sih. mixing. Ya sambil nyelam minum air Tapi juga. kalau yang kemarin aku ada dengar dia ada kejadian ekstrim tuh di itu. Itu kejadian apa maksudnya tuh? Jadi 2000 berapa tuh ya? 13 atau 14 aku nggak ingat, intinya sekitaran segitu. Itu lagu terakhir biasa bawa sendok garpu tuh bawa lawan tunjukkan. Itu lagi main nih. Lagi main bang, Oke. lagu terakhir. Aku lompat step dev gitu kan. Jadi entah kayak mana ceritanya, udah ditangkap, dilepas, tapi aku tidak pas posisi untuk mendarat. Kuda-kuda Nah, kuda-kuda dropnya. Dropnya nggak pas gitu. Oke. Jadi tulang kaki itu sempat lari gitu. Kaki- Dari kayak retak sih, maksudnya kiri kayaknya bagian kiri. Engsel ini. Iya, Engsel di mata kaki. ya? Di situ Wow. itu kayak lari gitu jadinya kan. Tapi udah aku kejar sih dapat. Baru mau kutanya. Baru mau kutanya. Beda. Baru mau kutanya. Tapi bang, Maksudnya main bass di situ. ya lagu terakhir memang Maksudnya udah. bassnya ditaruh dulu lah ya. Memang udah tinggal lompatnya aja, bass taruh, lompat, ditangkap, pas diturunkan, tep gitu. Emang diturunkannya secara wah gitu. atau- Kurasa kayak gitu bang, dendam kali nih sekali. Sampai gitu Kapan ya, enak nih nggak stake din aku Karena banting. kan jarak 1 meter paling kan kurang lebih. Di- Yang kan? itu saat itu yang segini. Dan maksudnya orang yang ngangkat ini sama jarak tingginya si orang ini Iya. kan 1 meter kan. Kalau hanya turunkan seperti ini kan nggak mungkin sampai Ya, segitu. semeter lebih lah, tapi nggak Oh, apa ya mungkin di dalamnya tuh yang gini. Iya. kayak di Smackdown gitu. Iya. Jadi Itulah. misalnya di situ kondisinya langsung rangka nggak jalan atau gimana? 7 bulan baru bisa jalan normal bang. Weh. Dan 7 itu bulan. baru aku vakum dari sendok Itu garpu. langsung pada saat jatuh langsung berasa nyeri atau Langsung berasa atau lah bang. sempat berdiri dulu nih. gitu? Enggak, udah enggak bisa berdiri lagi lah itu bang. Itu pas mau jongkok aja mau menuju berdiri itu udah Terus suasana di sana gimana? ya orang itu bantu gendong untuk keluar panggung dulu bang, karena kan memang terlalu padat juga Pitu saat itu 2013-2014 tuh Pitu rame. Iya, skena itu skena lagi itu tuh lagi hype-hype-nya hype-hype-nya. gitu. Betul, betul. Nah dibawa keluar, jadi kan burusan tulang ini kena angin bengkak deh bang, segini bang. Semakin banyak kena angin maksudnya. Ya bengkak bang, bayangkan itu aku lagi pakai sepatu bentuknya kayak old school, pants old school itu kan ada kayak bentuk mata kaki kan. Iya kan. Nah itu besar ya, kesenggol sama itu sakit lah. Berarti posisi kawan-kawan lagi yang main band langsung mendadak berhenti lah ya. Karena memang udah habis lagunya juga. Oh, udah habis. Memang Pas mau terakhir turun ya. juga. Itu kawan-kawan band langsung sadar nggak kalau kaki kayak gitu? Aku nggak ingat siapa pertama kali sadar. Tapi nggak langsung sadar lah ya. Enggak sadar. Beberapa udah agak di belakang aku nyariin Gucai mana, gitu kan. Pas di belakang, udah di depan, maksud aku udah di depan, baru sadar. Rupanya aku jatuh, kakiku retak. Dibawa. Saat itu kan aku bawanya itu bang, istilahnya itu ke camp. Maksudnya? Oh, camp Dukun patah. Dukun patah. Gitu bang, aduh bang, abang nih betato nih betato. Raja singa gitu ya? Raja singa tadi bang, itu Layan penyakit deh. kelamin. Guru singa bukan? Enggak. Jadi pas abang bayangkan nih, tulang abang itu yang bengkak tuh diginiin bang. Kayak mana rasanya bang? Pernah. Apa kameramen juga akhirnya ada. Kayak mana rasanya Reja aja ngeras. Ih bang, kalau nggak nangis kita bang, nggak berhenti dia. Nggak tahu sih. Oh, ampun bang, kusarankan abang jangan pernah. kayak pencapaian dukun patah itu waktu kita menjerit bang. Kalau dia nggak jerit kita Oh, itu dibuat berhasil terus. berarti gitu ya. Rasanya kayak gitu. Bangsat juga. Apalagi abang belum pernah nengok orang patahnya setengah, patahnya setengah, dipatahin bang. Patah tebu Tanya istilahnya bang, gitu ya. Iya. iya kan bang, dipatahin kan bang? Ada teman skateku naik nih. Jadi patahin dulu baru pasang lagi. Iya. Dia tahu Kayak nggak? puzzle. Dia tahu nggak kalau itu tulang manusia?
Iya kayak kan dia tahu nggak itu ya apa? Aku kayaknya seenaknya aja gitu deh. Iya. Kan. Nah itu gitu. Tapi emang yang setelah itu yang 4 hari itu emang udah aman langsung. 7 bulan. 7 bulan sekarang udah kondisi. Nggak bisa jongkok lama-lama. Jadi kalau pup atau BAB Dan lebih lucunya bang, 2016 atau 17 kaki kananku retak juga, sama mata kaki juga. itu kenapa lagi? Apa juga? Stay diving juga? Enggak, yang kedua itu patahnya gara-gara Kecelakaan nggak? kecelakaan tunggal sih. Aku nge-grab bawa barang si Gosen, jadi aku ngelain mobil jatuh. Kalau kurasa jatuhnya sih nggak masalah, cuman kakiku ketimpa sama motorku Bawa penumpang nih? sendiri. Aku bawa barang. Gosen. Oh, Gosen. Nah, Bawa jadi aku ketimpa kakiku ketimpa ini, jadi retak juga. Jadi sama, cuman karena memang aku yang kiri udah tahu aku kayak mana supaya cepat sembuhnya. Kiri itu agak lama karena aku memang nggak mau mencecahkan tumit aku, jadi lama. Nah jadi begitu yang kanan kena gitu, aku udah belajar di minggu ketiga udah belajar mencecahkan tumitku untuk ke lantai. Sakitnya naujubillah bang. Iya, biasa aja udah biasa. Sakit dulu. Sabar. Sumpah aku. Cuman pelan-pelan di 3 bulan udah sembuh, setengah dari yang kiri. Jadi kiri kanan nih berak nih. Empuk. 5 menit bisa jongkok itu udah. Hebat ya. Wow, Ya nggak bisa dong. nggak bisa. Empuk bawa handphone. Iya bener. Ya aku 5 menit itu kan. Kalau belum siap bang, keluar aku dulu kan. Injury time nih, udah nggak iya nih gue pikir ya kan. Encup lah dulu kan. Dah, baru biar lagi gitu. Jadi aku bisa lama itu kok WC duduk karena nggak ada topangan. Ada bapak Jadi satu, pada bapak saat- dua bang. Pada saat yang tabrak sama yang mobil tadi itu sih yang punya mobil tuh gimana? Tahu nggak? Enggak sih, aku memang ngelakkan jangan sampai kena dia. Jadi memang karena ngelain dia Jadi lah. barangnya? Tapi kok seandainya aku nabrak dia, aku akan baik-baik saja. Wes, aku Itu. kan baik-baik saja. Nah, jadi karena memang Di karaoke gitu. Oke. Ngelain dia lah. Barangnya? Hah? Barang gosennya gimana? aku minta tolong kawan nganterin kalau nggak jadi suruh Ada bawa ya? handphonenya. Iya gitu. Untung bawanya buku sih, Oh, jadi aman ya, nggak rusak, Jadi nggak nggak makanan gitu. Itu kondisi memang paling Iyalah, sama Bang. Ngeband ya. Ngebandnya kaki tadi sampai 7 bulan aku nggak bisa Nah ngapa-ngapain. kalau setelah kejadian itu, setelah 7 bulan atau tahun berikutnya, kan pasti ada manggung lagi nih Sendok Garpu. Masih mau kayak gitu-gitu? Tetap lompat tapi nggak mau stake dip lagi karena kita kan kalau stake dip itu kan dalam arti si penonton yang nanggung bareng kita kan. Iya. Tapi kok seandainya kita lompat dari panggung sekedar lompat, kita sendiri tahu kita menerapnya gimana kan. Dan sampai sekarang aku pun kalau manggung masih lompat-lompat juga. Nggak pernah. Nggak trauma sih aku. Kejadian lagi nggak pernah. Nggak pernah. Besok kejadian lagi ya. Nggak pengen. Betulnya. Nggak pengen kejadian lagi. Jangan. Ya kau tahu rasanya pesan tulang tuh kayak mana aja. Emang nggak pernah aja? Pernah bang. Itu bagian mana ya? Ini bahu. Itu nabrak. Nggak patah Atau sih, stand cuma up-nya juga? lari gitu. Enggak, kecelakaan tunggal motor. Oh. Udah ketangkap kan? Udah ketangkap. Udah ketangkap. Sempat DPO juga tapi Oh iya. lari kan. Oh iya. Kayak kuda tadi ya. Iya kuda ya. Jangan lupa tanggap kuda Bang Diki. Siap ini. Kita balik lagi nih ke soal musik. Menurut abang sendiri Nah, sebagai pelaku musik yang ada di Kota Medan, gimana perkembangan musik popang di Kota Medan? perkembangan Terkhusus ya di popang nih. kalau di Popang aku belum nengok lagi setelah kami, cuman aku tengok ada Helan Wansa ya. Oh itu dengar. masuk popang ya? Itu Menurut aku sih nyenggol-nyenggol sih. Hmm. Jadi yang setelah mereka siapa ya? Aku pernah dengar Diferensia itu tapi belum pernah nengok langsung live-nya. Oh, Aku pernah ya, satu bang. Kan yang cewek yang vokalisnya cewek. Ya, jadi rasaku yang betul-betul popang yang memang di atas Sendok Garpu dalam arti yang agak lebih muda dari Sendok Garpu tuh dua-dua itu kayaknya bagus, keren. Di masa itu band popang banyak nggak ya? Di Lumayan masa- Bang, saat itu banyak Bang. Iya, iya. Mungkin Abang beberapa ada yang tahu kayak Stand Up Please, Tahu. Toilet tahu. Rules, Tahu. Everyday's Weekend. Nggak tahu. First Weekend itu orang Spirit of Youth sama Oh, orang Bang Irfan. Yang panda-panda itu apa itu? Dan Sweet Panda itu Beda orang ya? itu metalcore. Oh, metal. Sebenarnya banyak lagi kayak Best Day Ever, Popang kan. Baru ada Moment in Midnight. Ada siapa lagi ya? Banyak sih. Aku udah denger melodic punk, pop punk itu maksudnya itu beda nggak atau nggak sih genrenya? Aku juga enggak terlalu ini sih Bang. Kalau misalkan dari orang-orang yang gue dengar dulu, orang itu menyebut melodic popang itu melodic sama popang itu lebih kayak kita
antara Indomie mie sedap. Oke. Jadi ibaratnya kok melodi ketemuannya main cepat aja nggak breakdown segala macam kan, lebih hampir kayak skate punk gitu. Tapi kalau popang nih bisa aja nyenggol hampir ke popang hardcore gitu, lebih kayak ada breakdownnya gitu. Jadi dia tuh jadi kayak Subgenre gitu lah iya ya, kayak gitu. rupiah gitu, satu ke melodik, satu ke popang. Jadi ibaratnya ke melodiknya bisa jadi ke skate punk, terus ke ininya apa namanya popangnya bisa kayak ke popang hardcore kayak easycore lah orang bilang kan. Nah, seperti itu sih. Itu benang merahnya tetap sama ya. Tetap sama. Tetap Punk Indomie juga. juga ya judul-judulnya. Bakso mie instan lah. Mie instan lah gitu kan, sama juga kan. Mie Aceh lah, mie Aceh udah ada mereknya. Tergantung memang seleranya kan. Oh, iya. Mau seleranya di mana gitu. Next ya, ini co-hostnya biar nggak gaji buta. Iya, Itu dia, ya kan. Itu manfaatnya bawa co-host. Ini bang. Ini agak serius nih pertanyaannya nih. Oke. Serius ya. Ada nggak cara supaya kejayaan dari musik melodic punk itu bisa kita ulang lagi? Menurut abang? Melodik pang apa popang? Ya, Ya, melodic yang punk, benang merahnya popang tadi lah. lah. Benang Popang merahnya lah. tadi sama lah. Sebenarnya bisa aja. Balik lagi itu sebenarnya itu ke kawan-kawannya juga. Kalau kita bilang buat musik popang itu lumayan gampang. Lumayan gampang dalam arti karena lirik dari popang itu tidak mesti baku. Kita dengar aja kayak Stand Here Alone. Lirik lagu mereka kan jenaka. Blink itu benar kok di Indonesia. translate kan juga jenaka. Iya, Kita bilang Endang Sukamti jenaka liriknya. Jadi tidak nggak mesti kita Yang bahas serius kali ya. bahasa-bahasa yang terlalu serius itu kan nggak perlu. Jadi kita bisa aja popang ini dengan lirik yang sehari-hari gitu, kita bilang kayak kita baru siap nyuci, matahari tenggelam, nggak jadi jemur, bajunya tetap basah Jenaka gitu. ya. Sebenarnya kan bisa Sah-sah aja aja gitu, ya. nggak ada patokan. Oh popang tuh liriknya harus gini. Jadi sebenarnya buat lagunya menurut aku lumayan gampang. Tapi kalau untuk lebih kembang lagi, Mengembalikan era kejayaannya lah, seperti tahun 2013 tuh kan melodic punk, gitu ya, popang. itu kan berpengaruh memang di kawan-kawannya juga. Mau nggak si kawan ini membantu untuk Membangkitkan distribusi. skenanya lagi ya. Iya. Karena gini, zaman dulu tuh belum terkenal Spotify, belum terkenal Joox. Iya, belum banyak lah platform digital kita bilang. Saat itu kan bahkan cuman SoundCloud, Reverb Nation, Nation, eh, Bandcamp, Bandcamp, MySpace. MySpace, dan itu didengar di warnet bukan di handphone. Iya, betul. Karena nggak punya. Bener. Aksesnya dulu belum Harusnya besar. akses sekarang itu lebih mudah karena kita semua tuh punya smartphone, Bang. Berarti secara nggak Harusnya langsung sekarang ini lebih gampang lebih daripada meriah dulu. lagi ya. Karena kita tidak terpaku di satu tempat di warnet. Iya betul. Bahkan dulu yang cuma didengar di warnet aja orang bisa terkenal kali loh ngeband ya kan? Iya, jadi Ada indoor. istilah Sendok Garpu tuh pernah dibilang band warnet. Band Iya. warnet. Setiap warnet itu pasti ada Sendok Karena aku Garpu. juga sempat pernah punya usaha kecil-kecilan warnet gitu. Ini memang rata-rata band-band Medan tuh diputerin sama anak-anak itu. Iya. Warnet, ya. Itu makanya aku bilang sebenarnya harusnya lebih gampang sekarang karena udah ada Spotify, Joox segala macam dan mereka itu ada algoritmanya bisa bikin lebih kembang lagi. Nah, cuman kan beberapa orang sudah tidak dengar lagu yang seperti itu ja. Orang Nah, tuh jadi- dengar lebih kayak yang senja-senjaan, Iya. dengar yang kopi-kopian gitu kan gitu. Jadi ibaratnya memang kayak aku bilang tadi membuat lagu, mendengar lagu itu upgrade, Bang. Upgrade. Jadi masalah Ah, terbesar kalau misalnya gini lah kan lingkunganmu yang perkawanan dulu yang banyaknya popang. Ah, Tahu nggak masalah terbesar mereka apa sampai mereka tuh sendiri ibaratnya nggak aktif lagi di dunia kita inilah gitu. Kan itu kan yang akibatnya mereka tuh jadi Ya, apa kurang produktif atau skenanya nggak ada. sementara yang fasilitas ada support semua gitu. nih, ya kan? jawabannya kayak dibilang Reja, skenanya dalam arti gini, untuk meluangkan karya itu kita bilang di suatu tempat. Nah, dulu kita kan ada pitu bang, sekarang kan udah nggak ada. Dulu kan ada pitu, satu bulan itu bisa 6-7 event di pitu, Sabtu beda, Minggu beda, itu per genre. Nah kita kan hidupnya di situ. Pitu ibaratnya sekarang udah nggak ada lagi, jadi itulah ruang untuk meluapkan Iya. itunya sudah Karyanya tidak tadi jadi tidak berkurang ada. lah ya. Berarti Jadi event atau ruang Event. kreasi nih ya, gitu ya. jadi kan sebenarnya kan ngeband tidak manggung itu kan kurang bang. Iya. Kita bisa aja ngeband, kita buat lagu, kita cuman publish di platform musik, tapi kan kentang, tidak ada manggungnya gitu. Satu, aku sebagai IO pasti aku pengen band yang memang udah ada pengalaman manggung bang, Oke. kan gitu kan. Kalaupun oke dia di platform tapi nggak pernah manggung, aku nggak pernah tahu nih bagaimana panggung dia gitu, Live-nya gimana. live-nya gimana, dia ibaratnya
aksi panggungnya gimana, aku pasti nggak mau pakai kan gitu kan. Nah, jadi ibaratnya IO pun bingung juga mau pakai, jadi band itu aja yang dipakai. Itu dia sebenarnya tuh bersangkut paut gitu, kita juga sebenarnya mau nyalakan siapapun tetap kita Atau tidak coba bisa. gini, ajak kawan-kawan nih yang lagi dengerin, ayo kita buat lagi skenanya, kita bangun sama-sama lagi gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Kalau menurut aku kalau ada tempatnya. Bukan Kasih masalah tempat nih ya. kalau pribadi aku sih di tempat. Tempat ya. Cuman Kurang sih ada tapi kurang ya. cuman Bang, kayak aku bilang gitu, semakin maju zaman semakin mudah kita. Dari YouTube kita bisa manggung juga. Iya betul. Benar kan? Apalagi sekarang untuk live Instagram ya. udah ada fitur yang untuk nyambung ke situ, jadi kayak bener-bener kayak broadcast TV beneran gitu. Kayak apa? Jadi Ada juga yang ya. YouTube kemarin event siapa kemarin? Bang? Oh dari teman-teman vertikal tuh ya. Ada vertikal tuh kan aku nengok di YouTube tuh, wah kelas sekali nih anjing. Kupikir ini udah Anjing gitu ya. broadcaster kelas nasional nih, bukan Dulu lokal kasihan lagi. editor kita. Anjing babi. Edit itu. No. Jadi berarti mungkin ini pesan atau PR buat para pelaku atau gigs maker lah kita bilang ya. Selain untuk sering-sering mengadakan satu kegiatan yang bisa melibatkan semua kalangan dari musisi lokal, semua genre. Karena memang di tahun-tahun itu emang banyak kayak ada Noise Fest lah, ada macam lah yang event-event. Kawan-kawan apa namanya? Ala yang event yang selalu metal yang selalu apa? Yang di Marendal base campnya? Jorbortus apa? Kalau di Marendal orang-orang tulang itu. Bukan, kalau tulang kan dia Kalau punk, yang skenanya Jorbortus punk, kan yang metal. Iya di apa di daerah Gaparta, Karpet. Ribak. Ribak. Iya, Ribak ya kan di Marendal kan dulu kan ini, tapi dia Marendal sebelum kanal, Bang. Abang nggak tahu berarti ya. Kalau Mungkin cabangnya karena si Ribak ini ada cabangnya. oh Serius, gitu. ada. Jadi Buka cabang. Iya ada Bramdan, ada serius iya, itu memang ada. biasa. Rantu Prapat. Chapter-chapternya Kemarin nggak kami chapter. sering di Rantu Prapat pun sering diundang Iya, sama ada Ribak. juga, Iya gitu. Ini ada sih pertanyaan pribadi dari aku. Nggak ada nih dari sini. Oh, freehand ya. Freehand. Gini nih, abang kan nih mau ngeluarin album solo. Ini pertanyaan yang paling mendasar sih sebenarnya di bagian promo album. Ada nggak cara paling logik untuk mempromosikan lagu abang ke pendengar Medan sendiri? Karena kan kita tahu realitanya pendengar Medan itu masih sedikit nih ya mau dengar musisi lokal nih bang, tahu kan? Kita kan tahu sendiri itu realitanya. Gimana caranya supaya orang itu mau dengerin lagunya musisi-musisi lokal? Kalau dari cara aku sih, aku pribadi udah nyusun konsep. Sebenarnya kan nggak boleh kubocorin gitu. Yes. Tapi ya, tapi kali ini ya. ya nggak apa-apa lah ya. Karena tadi udah Ikut bikin aja nanti. Jadi aku tuh punya konsep tuh gini nih. Kalau seandainya kalian tahu Marvel Cinematic Universe, jadi kan itu beberapa film tuh sambung menyambung. Benar kan? Jadi aku keluarkan lagu tuh bakal rilis barengan sama platform digitalnya. Tapi selagi itu platform itu masih biasa 2 minggu ya. Iya 2 minggu. Upload di situ aku take video klip dan itu di situ ku buat nyambung lagunya itu jadi kayak film pendek, dan mungkin orang dari nggak mau dengar cuman pengen nengok film pendeknya aja jadi dengar secara nggak Oh langsung. jadi ngundangnya melalui virtual, kita bilang lah virtual grafiknya lah, Iya. dari gambar lah gitu. Ya aku pengennya memang mau seperti itu, jadi dalam arti sambung menyambung nih, misalkan ku masukin kau di video klip lagu kedua, nanti lagu ke-8 kau ada lagi menyambung yang kedua tadi. Jadi kayak film gitu Episode lah ya. gitu ya, episode. Jadi sambung Bang, menyambung. jadi artis aja. itu di konsepnya aja dari musik sama lirik ada nyambung juga nggak? Ku pastikan nyambung bang, makanya aku bilang aku izin sama siapa aja musisi Medan yang memang lagunya nyambung sama konsepku, aku dapat izin beberapa, udah dari 5 band udah ada, dan itu memang disetujuin juga sama beberapa band itu. Jadi memang itu nyambung semua Lagunya. jadi kalau ada pun yang nggak nyambung baru aku keluarkan yang memang ku buat lagu yang nyambung gitu. Jadi Di antara bridge. semua musisi Medan atau band-band Medan yang dihubungin sama Lucai untuk mengajak kerjasama atau memakai lagunya, ada nggak yang nolak? Belum bang, Belum ada. sampai sekarang belum. Mungkin karena penyampaiannya juga agak enak dan betul-betul ngomong sopan, jadi Siraman yang siraman rohani nggak? Iya. Nggak aman sih, ya, nggak ada. aman. Berarti kawan-kawan semua mendukung ya. Iya, karena memang kayak aku bilang tadi kan kita komunikasinya bang yang penting Yes, bang. betul. Jadi aku ngomong baik-baik, aku sampaikan tujuanku, aku bilang kayak gini dan mereka bilang silakan.
lanjut gitu jawabannya. Iya, cuma lah bergerak di dunia marketing ya kan kalau Iya. saya gitu aja. Iya. Ini gunanya. Kacangnya ya. Kita mau ke games nih bang. Oke, Cai, ini nggak terasa ya kalau udah waktu kita Udah di mulai penghujung acara gitu. Jadi kita sedikit ada games ya kecil-kecilan lah. Nggak ada hadiahnya tapi Cai, nggak apa lah ya. Ya udahlah mau kayak mana lagi kan. Selamat, kamu Iya. kena prank. Selamat, ini kameranya. Cai, Di situ juga ada. Oh gak ada. Nyerah Pak. Ini ada pilihan kata aja sih sebenarnya sih. Dua pilihan. Ada 2 pilihan. Nggak boleh nyontek. Yang memilih satu gitu. Jadi ini cepat tanggap aja ya. Tapi cepat aja, jawabnya cepat gitu ya. Yang pertama, coba kau duluan. Aku duluan. Oke, siap. Langsung pilih ya. Aku atau Bang Diki? Bang Diki. Biarin nak semeknya, biarin nak semeknya. Serius nih. Iya, kayak gitu. The Beatles atau Elvis Presley? Beatles. The Beatles. Alasannya? Alasannya. Lebih banyak yang ku dengar lagunya sih The Oh, The Beatles. Beatles ya. Daripada- Dibanding Elvis ya. Bukan karena jambulnya. Kalau abang Bang? Tidak. Aku The Beatles juga sih. Elvis nggak banyak tahu Aku juga. Elvis sih. Ya. Oh, iya. Kalau wise men say. Lanjut Oke, Bang. kedua. Oke. Agnes Monica atau Giselle? Gisel Bang. Aku tahu nih. Makanya aku nanti ketahuan. Tolong jangan memikirkan tidak. Suaranya Oke. bagus, Iya, tidak iya. perlu Oh, gitu. joget-joget kayak Agnes Monica. Suaranya bagus. Bagus. Ya iya dong. Makin panas, Bung. Oke. Oke, next Ja. Lanjut ya. Cepat ya jawabnya ya. Ah. Anggur merah atau tua? Anggur merah. Cepat ya Bang. Kenapa? Karena udah Kenapa? jadi bapak-bapak. Bener, itu juga. gitu. Jadi Berarti sebelumnya- sikit jadi jamu dia, Bang. Oke. Aku memang ambil khasiat sebagai jamunya sih. Iya, Dan bukan- itu minumnya tunggal sih, nggak pernah ngajak kawan. Malu, Bang. Bukan untuk mabuk-mabukan atau Nggak semacam pernah. itu Aku ya? mabuk-mabukan, mungkin Reja pernah lihat aku mabuk, enggak ya? Enggak. Ya, aku memang minumnya tunggal di rumah. Oke, jadi itu pengaruh ke memang untuk kesehatan kali Ya, ya. karena aku minumnya masih gini apa namanya? Sloki apa sih? Mas? Iya, Sloki. Segitu dan pakai gelas kecil bener-bener kecil. Sloki itu semana Bang? Aku nggak tahu serius. Aku juga nggak tahu nama istilahnya sih, cuman aku pakai gelas. Mungkin yang gelas di rumah itu. Oh, gelas Iya, Sloki segini, yang kecil. Oh, untuk espresso itu bisa Nggak nggak? sekali gitu. Cuman untuk segar-segarin mulut aja. Kalau mau tidur tegak sedikit, nanti mau tidur gitu. Pakai ya. es enak ya, Bang? Iya. Iya. Aduh. Oke, next. Kurang. Oke, next ya. Solo karir atau band? Ah, ini berat nih. Aku sih pengennya band, Bang. Band ya. Band. Kenapa? Karena aku solo itu cuma meluangkan waktu agar sampai nanti ngeband lagi. Tapi kan kalau dari segi Cuan. finansial. Ya kan, masih ngomongin cuan kan. Kalau cuan pasti lebih besar solo. Hidupnya Tapi cuan, cuan. Tapi sampai sekarang aku belum ngejar cuan dari solo aku, Bang. Belum pernah menghasilkan duit dari cuan. Dari cuan, dari cuan. solo. Dari solo belum pernah menghasilkan Si duit. cuan ini siapa sebenarnya? Iya. Cuan muda. Cuan 13. Oh iya. Tuan. Next. Ntar Aku ada lebih ngeband mikir- sampai tua. mikir cuan Kayak Bang yang lain. Diki, lihat lah Bang Diki tua sih ngeband. Udah ya kan Pak tua. Masuk anjing. Lanjut aku ya Bang. Oke. Ini agak pahit nih. Apa tuh? Patah kaki atau patah tangan? Anjing. Enggak mau ada-adanya. Aku mending harus patah pilih, semangat, harus Bang. pilih. Bang, mending patah Harus semangat, pilih. Bang. Aku Harus enggak. pilih. Enggak jajan, enggak mau jajan. Ampun, Enggak ampun. loh, ini andai-andai aja. Enggak, belum ngerasain aku, enggak ada aneh-aneh kecuali aku belum pernah, Bang. Aneh ya, Bang, patah tangan, patah kaki. Nah, cepat. Nah, ayo. Patah tangan, patah kaki. Kan berat ya kan? Enggak. Sakit dua-duanya, Bang, sakit Oke, dua-duanya. aku ganti lah, aku ganti. Patah kaki atau patah hati? Patah hati lah jelas. Anjing, patah hati dari dalam, patah kaki nggak bisa cari senang untuk ngobatin hati kan gitu. Kan. Aktivitas juga berkurang ya. Iya, Bang. 7 bulan, Bang. Ah. Oke, ini terakhir nih, Cai. Masih hidup yang dukun patah itu? Masih dia menunggu orang lain patah. Ya Allah, semoga hari ini ada yang patah biar aku dapat duit kayak gitu dia. Terakhir nih ya. Terakhir nih. Terakhir. Not XPRL atau SPR? NX. Next. Kenapa tuh? Aku cukup dekat sama NX sebelum ada Sendok Garpu. Aku udah kenal sama mereka. Mereka udah 10 tahun, kami 8 tahun. Jadi ibaratnya duluan sepanggung Mereka, ya. di band yang lama. Baru sama Sendok Garpu, tapi udah lumayan akrab sama Bang Ipan, Bang Bejo, Bang Kuki sama Sempat ngekukur nggak sama mereka?
pernah featuring sekali aja satu lagu gitu di acara Di event-event lah ya. JNM kemarin. Abang kan main. Yang kita foto ini yang gini. Itu Korea Fest ya. Ya kan ada NX kan aku main di situ, aku nyanyi untuk satu lagu di NX. Oke lah Berakhir kawan-kawan. sudah. Berakhir sudah. Perjumpaan kita kali ini dengan tamu spesial kita Gucai dari Gucai. Single Garput. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya dulu. Terima kasih buat Gucai yang udah mampir kemari di Terima kasih abangku udah diundang di ini season 2 episode 1 ya? Season 2 episode 2. Episode 2. Episode dua. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman semua kru Bang Warlian, thank you. Hei, yang lagi bersin-bersin. Corona Bang kan? Iya. Makasih juga buat Reja udah Reja. bantuin kita di sini. Oke buat teman-teman semua yang udah nonton ini jangan lupa Cuci tangan, jangan cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dari luar jaga mandi. kesehatan. Jagalah Hati, kesehatan. janganlah konodai. Jadi jangan lupa lah share ke teman-teman Ke yang kawan-kawan. lain. Ke bapaknya, ke mamanya, ke sepupunya. Instagram iya. follow dari Gucai ada. Instagram aku GUCAYYY. Berapa kali ya nya? 3 kali. 3 kali. Saya lagi mau denger lagu di mana tadi? Di SoundCloud dan cari aja Gucai. Dapat tuh terima kasih sama Ahecu ada 2 lagu di sini. Buat Jimmy, silakan Oh, mau Instagram. tahu. Instagram iya. gue Jimmy Fareza. Buat aku ada di Devin Verno. Terima kasih buat semuanya. Sekian, sampai jumpa.